Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dayanti. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4D dengan nomor induk mahasiswa 12020200132. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI yang dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Anaida Roshidah MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel H.Esos MAG. Baik, langsung saja pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Urgensi penggunaan atau penerapan metode pembelajaran ini terletak pada hasil atau output setelah pembelajaran. Karena hasil pembelajaran tergantung kepada bagaimana seorang pendidik melaksanakan pembelajaran dengan baik dan bagaimana bisa menerapkan metode yang sesuai dengan kondisi, media, dan lingkungan peserta didik. Kemudian apabila seorang pendidik mampu menerapkan metode dengan baik dalam artian cocok dengan kondisi, media, dan lingkungan sekitarnya, maka keberhasilan dalam menghasilkan output atau hasil yang baik sangat besar kemungkinannya. Dan begitupun sebaliknya. Kemudian jelaskan salah satu metode pembelajaran yang Anda ketahui. Salah satu metode pembelajaran yang saya ketahui yaitu metode problem solving atau metode pemecahan masalah, di mana metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari cara penyelesaiannya, yang dimulai dari mencari data hingga pada kesimpulan. Kelebihan dari metode problem solving yaitu yang pertama, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, metode pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kemudian pemecahan masalah ini juga dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran problem solving atau metode pemecahan masalah ini, yang pertama, dalam menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir, tingkat sekolah dan kelas atau tingkat pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa ini, perlu keterampilan dan kemampuan guru yang baik. Kemudian kekurangannya yaitu proses belajar mengajar dengan menggunakan metode problem solving ini memerlukan waktu yang cukup banyak dan lama. Dan kemudian yang terakhir yaitu dalam mengubah kebiasaan siswa belajar dengan menggunakan cara mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan cara banyak berpikir dan memecahkan masalah sendiri atau kelompok ini kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar dan juga memiliki kesulitan tersendiri bagi siswa. Untuk selanjutnya, teknik penggunaannya yaitu yang pertama, menyiapkan masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari permasalahan tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Adapun soal nomor 2, yaitu dalam pembelajaran PAIKEM, siswa
dibiasakan berani mengemukakan pendapat dalam suasana kelas yang ramah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah anak tidak berpotensi menjadi ngelunjak atau tidak sopan? Apakah PAIKM harus dilakukan dengan kerja kelompok? Jawabannya yaitu untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya keributan di kelas, guru perlu menegakkan kesepakatan terlebih dahulu dengan para siswa, dan juga kepada siswa juga perlu diberikan batasan-batasan agar perilaku siswa tersebut tidak kebablasan sehingga terkesan tidak sopan. Kemudian, apakah PAIKM harus dilakukan dengan kerja kelompok? Tidak sepenuhnya benar bahwa PAIKM itu identik dengan kerja kelompok, karena memang betul pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya pembelajaran kooperatif memang merupakan salah satu pengalaman belajar yang penting bagi siswa. Namun untuk mengembangkan siswa menjadi pribadi yang utuh, siswa juga perlu berlatih untuk bekerja secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok yang besar, sehingga seorang guru dalam pembelajaran PAIKM hendaknya dapat mengelola proses pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa dalam kelompok besar atau pleno, bisa juga dengan kelompok kecil atau kooperatif, dan bisa juga bekerja secara individual atau mandiri. Untuk soal nomor 3, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas? Jawabannya, teknologi informasi sangat membantu guru dalam proses pembelajaran, karena teknologi informasi sangat memudahkan guru dalam mengolah nilai atau dalam bidang belajar mengajar lainnya. Atau misalnya dengan perkembangan teknologi juga pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, seperti ketika seorang guru yang memberikan materi dengan menggunakan bantuan proyektor tentu tidak harus menulis di papan tulis dan cukup menerangkan materi yang sudah diproyeksikan melalui proyektor tersebut, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian soal nomor 4, apakah problema mendasar yang masih dihadapi guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam pembelajaran? Jawaban untuk nomor 4 yaitu di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan listrik dan akses internet pada satuan pendidikan masih menjadi problema dalam menerapkan teknologi pendidikan. Kemudian juga permasalahan yang dialami guru yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti misalnya pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Tidak semua guru menguasai berbagai platform pembelajaran sebagai media lain yang menjadi pendukung proses pembelajaran daring, sehingga hal ini menyebabkan sebuah permasalahan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran daring, atau singkatnya masih terdapat banyak guru yang gagap terhadap teknologi. Adapun soal yang terakhir yaitu nomor 5, apakah judul makalah yang Anda buat? Jelaskan secara singkat, padat, terkait isi dari makalah tersebut. Adapun judul makalah yang kelompok saya buat adalah mengenai kecerdasan dalam pendidikan Islam. Di dalamnya membahas seputar definisi dari kecerdasan secara umum dan juga definisi kecerdasan dalam Islam, serta memandang kecerdasan dari perspektif Al-Quran dan hadis. Kecerdasan atau inteligensi ini secara umum diartikan sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber yang efektif
pada saat dihadapkan dengan tantangan. Kemudian dalam Islam, kecerdasan ini sepadan dengan akal yang memiliki arti daya pikir dalam diri manusia dan salah satu daya jiwa yang mengandung arti berpikir, memahami dan mengerti. Adapun menurut Ibnu Sina, kecerdasan ini merupakan kekuatan intuitif. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan adalah mereka yang selalu mengingat tentang kematian. Kecerdasan dalam perspektif hadis adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, paling banyak beramal untuk mengingat akan kematian, dan paling siap dengan bekal setelah kematian. Kemudian kecerdasan terbagi ke dalam 4 macam, yakni kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moral. Orang dengan kecerdasan inteligensi yang baik serta dipadukan dengan kecerdasan emosional yang baik pula akan menghasilkan kecerdasan spiritual yang sangat baik pula. Selain itu ada juga kecerdasan majemuk yang terbagi ke dalam 9 macam, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik atau linguistik inteligensi. Kemudian yang kedua kecerdasan logis matematis, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik jasmani, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan antar pribadi, yang ketujuh kecerdasan intrapribadi, yang kedelapan kecerdasan naturalis, dan yang kesembilan kecerdasan eksistensial. Demikian jawaban dari soal-soal ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.